Bab 1443. Pria itu telah kembali. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan hal itu, semua orang yang hadir tercengang. Adipati Agung, bukankah dia baru saja gugur di Gunung Giurong Skynia? Bagaimana dia masih bisa hidup? Dan dia adalah Nathan Clark. Itu mustahil. 7 pembunuh dan tentara penghancur mengerutkan kening. Mereka berpikir hal ini sangat mungkin terjadi. Pertama, kekuatan Nathan sudah tidak diragukan. Kedua, Nathan kebetulan juga berada di Skynia. Ketiga, berbagai strategi yang dikatakan Nathan sebelumnya. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Sebaliknya, kemungkinan besar faktanya sesuai dengan penjelasan Nathan. Mustahil. Pada saat ini, Priani Nell dan Nicholas Mitchell berkata serempak. Semua orang menoleh, seolah terheran mengapa mereka berdua begitu yakin. Setelah keduanya saling memandang, Priani Nell berkata, "Secara kebetulan, kami telah melihat wajah asli Adipati Agung." Tentu saja yang mereka membicarakan Kamarton. Betul, wajah asli Adipati Agung adalah seorang pria parubaya. Nicholas Mitchell menggambarkan penampilan Kamar. Jadi tidak mungkin Adipati Agung adalah kamu. Keduanya sangat yakin. Jika kami belum pernah melihatnya, kami masih bisa percaya dengan perkataanmu. Tapi kami sudah melihat wajah aslinya. Kamu tidak mungkin Adipati Agung. Nathan tersenyum tak berdaya. Kedua orang ini tidak mau percaya. Apa boleh buat? Tapi aku benar-benar Adipati Agung. Nathan merentangkan tangannya. Sudah. Jangan bicara lagi. Aku akui kamu lebih kuat dariku. Tapi jarak antara kamu dan Adipati Agung sama seperti jarak antara aku dan kamu. Mulai sekarang jangan katakan hal seperti itu lagi. Nicholas Mitchell meraung dengan marah. Priani Nell memandang Nathan dan bertanya, "Lalu bagaimana kamu membuktikannya?" "Aku tidak perlu membuktikannya pada kalian. Aku pergi." Nathan tertawa. "Lalu pergi." "Ah." Nicholas Mitchell melihat ke langit dan melolong. Ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Posisinya sebagai dewa perang di Kunlun adalah pemberian. Dia tidak dapat menerimanya. Tapi tidak ada pilihan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Nathan. Berita kembalinya Nathan dengan cepat sampai ke telinga prajurit Fradron. Dia masih hidup. Pahlawan yang membawa nasib Neslandia masih hidup. Kabar baik untuk negara. Tuhan masih memberkati Neslandia. Prajurit Fradron ingin melakukan perayaan nasional. Tapi rahasia ini masih harus tetap dijaga. Glaceon juga langsung mengetahui berita kembalinya Nathan. Dia masih hidup. Upaya mereka tidak sia-sia. Adipati Agung masih hidup. Neslandia tidak mendapat pukulan sama sekali. Hari ini adalah batas waktu 3 bulan yang disepakati antara Nathan dan Wangsa Suidan. Tidak perlu tunggu lagi. Nathan Clark sudah berada di Skynia. Tidak mungkin kembali. Ya, sekarang dia sudah menjadi pengkhianat. Berapa banyak hukuman yang akan dia terima jika dia kembali? Bukankah lebih baik menikmati hidup di Skynia? Kirana, kamu masih menunggunya. Dia sedari awal sudah menelantarkan kalian. Keluarga Andersen dan Pramana mencoba membujuk mereka. Kirana berdiri di depan pintu rumah leluhur Andersen dengan Nana di pelukannya dan menunggu. Dia percaya bahwa Nathan pasti akan kembali hari ini. Jangan tunggu lagi. Dia tidak mungkin kembali. Nenek berteriak dengan marah. Ya, jangan tunggu lagi. Dia tidak akan kembali. Kaisar Suidan dan Larissa yang berbicara. Maksud dari mereka berbeda dengan orang lain. Karena mereka tahu bahwa Nathan Clark tidak akan kembali. Bagaimana seseorang yang sudah mati bisa kembali? Kirana menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian tidak memahaminya. Dia sudah berjanji. Maka dia pasti akan kembali. Bab 1444. Takut setengah mati. Hais. Kaisar Suidan menghela nafas. Mereka juga berharap Nathan bisa kembali. Tapi kali ini dia benar-benar tidak akan kembali. Di bawah pengeboman Gunung Giurong yang dahsyat, tidak mungkin dia bertahan hidup. Mereka termasuk orang yang mengetahui kenyataan itu secara langsung. Adapun nenek, keluarga Andersen dan Pramana, mereka semua menganggap Nathan adalah seorang pengkhianat dan tidak akan pernah kembali apapun yang terjadi. Kirana cepat pulang. Hari ini sangat dingin. Apa gunanya masih menunggu dirinya? James dan Amanda juga membujuk.
Serangkaian bukti telah menunjukkan bahwa Nathan adalah seorang pengkhianat. Tidak, aku masih ingin menunggu. Batas waktu 3 bulan dini hari jika tidak muncul barulah terhitung. Kirana memeluk Nana dan menunggu dengan tegas. Untuk apa kamu bersikap seperti itu? Semua orang menghela nafas terus-menerus. Jangan tunggu lagi. Nathan seorang pengkhianat mana mungkin berani kembali. Bisa jadi sekarang Nathan sedang memeluk wanita lain di pelukannya. Syafirna, Molly dan beberapa lainnya mengejeknya. Kirana mengabaikannya. Memeluk Nana dan terus menunggu. Menunggu dari siang hingga jam 8 malam. Pria itu belum muncul. Hari sudah gelap. Jangan menunggu lagi. Dia tidak akan muncul. Bahkan jika kamu menunggu sampai besok pagi, dia tidak akan kembali. Seseorang datang untuk menarik Kirana pulang. Tidak. Aku harus menunggunya. Tatapan Kirana tegas. 1 jam, 2 jam, Total 4 jam telah berlalu. Batas waktu tinggal beberapa menit lagi. Saat ini, nenek muncul bersama banyak orang. Tunggu saja. Pria itu belum muncul. Sudah kukatakan. Kamu tidak percaya. Dia tidak akan muncul. Orang tidak akan menyerah sebelum menemui jalan buntu. Nenek mencibir. Kirana tersenyum pilu. Dia tetap tidak berhasil menunggunya datang. Ya, tinggal 1 menit lagi. Matteo melirik arlojinya. Dia bahkan bisa meninggalkan negara ini. Apa mungkin masih memedulikan kalian berdua? Tanpamu di sisinya. Entah berapa banyak wanita cantik yang dia temui. Hanya kamu yang dengan bodoh masih menunggunya. Oke. Sudah waktunya. Ayo kita pulang. Dia tidak akan pernah berani kembali. Tepat ketika semua orang menarik Kirana untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Siapa bilang aku tidak berani pulang? Hah. Semua orang terkejut. Mengapa suara ini begitu dikenal? Ayah. Saat yang lain bereaksi. Nana sudah berlari keluar. Nathan memanfaatkan situasi tersebut dan memeluk Nana. Kirana langsung menangis. Dia juga berlari ke arah Nathan dan memeluknya erat-erat. Aku sudah lama menunggumu. Ini. Semua orang tercengang. Nathan Clark ternyata kembali. Bukankah dia membelot dari Neslandia? Beraninya dia kembali. Tunggu. Kenapa dia bisa berdiri? Di mana kursi rodanya? Apa dia sudah sembuh? Sontak. Semua orang menemukan masalah besar Nathan Clark berdiri. Kirana juga menyadari. Menatap Nathan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu sudah sembuh. Apa kamu tidak ingin aku sembuh? Nathan tertawa. Tidak. Tentu saja aku berharap kamu sembuh. Ini terlalu mendadak. Dalam waktu 2 bulan kamu sudah sembuh. Dalam tatapan Kirana ada keterkejutan yang tidak sirna. Semua orang sama terkejutnya. Apa yang terjadi pada Nathan? Hingga bisa sembuh. Mengapa ribut-ribut? Siapa yang kembali? Kaisar Suidan terganggu oleh keributan ini. Dia keluar bersama Larissa untuk melihatnya. Dia melayangkan pandangannya. Begitu melihatnya, nyawanya hampir tercabut. Buk, dia terjatuh ke tanah. Bersambung.